Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah dengan NIM 26221, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Dewa Lastri SSMPD. Sebelum saya mulai, terima kasih kepada teman-teman atau saudara-saudari yang telah like, komen, dan subscribe channel ini. Kita masuk ke soal doa Yunus. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yunus. Dan dia Yunus berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskanku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan dengan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Berdasarkan doa Yunus tersebut, ada 3 upaya yang kita pahami, yaitu pertama, kita harus menghormati kedua orang tua setinggi apapun pangkat kita. Yang kedua, saling menjaga antar bersaudara, yang mana kita menghormati kakak dan menyayangi adik-adik kita. Yang ketiga, kita harus bersikap baik, tidak boleh dendam terhadap sesama. Poin yang B, adapun penggunaan tanda baca, yaitu dalam doa Yusuf. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit. 2. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. 3. Tanda petik, mengapit petikan langsung dan pembicaraan. 4. Tanda seru, menggambarkan kesungguhan atau perintah. Adapun penggunaan kata maha dalam doa Yusuf tersebut, artinya yaitu maha lembut, tidak ada kelembutan selain dari kelembutannya. 2. Maha mengetahui, tidak ada yang lebih mengetahui dari pengetahuannya. 3. Maha bijaksana, tidak ada yang lebih bijaksana selain kebijaksanaannya. Nomor 2, soalnya. Uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan secara jujur yang akan dilakukan sebagai wujud rasa kepedulian. Menurut saya, melakukan bakti sosial sebagai wujud rasa kepedulian, rasa senasib, dan rasa bela sungkawa. Seandainya saya yang berada dalam musibah tersebut, saya sangat membutuhkan bantuan. Poin B, temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Anggara, buas atau liar. Balabat, atas angin atau angin pegunungan. Buana, dunia atau jagat. Akuleka, penjabat yang tugasnya menulis privasi. Daksa, badan atau tubuh. Janggala, hutan atau rimba. Kalis, suci atau bersih. Mengagumi, memegang teguh pendirian. Menjeraba, mengulurkan tangan. Piton, tidak atau apa. Renjara, rasa hati yang kuat. Sutmora, batu permata. Semenjana, orang berbudi. Tirta amarta, arti kehidupan. Soal nomor 3, 5 alasan
saya bangsa Indonesia bangga berbahasa Indonesia, yaitu saya bangga karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dan di dalamnya termasuk bahasa Melayu. 2. Karena bahasa Indonesia bahasa yang mudah dipahami. 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan rakyat Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. 5. Bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. 4. Tuntutan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasannya. 1. Kita harus memperluas wawasan. Dengan ini kita mencari tahu informasi-informasi yang bisa membantu kita. 2. Pengalaman sehari-hari juga bisa membantu kita. 3. Ide-ide yang cemerlang, seperti kita harus mempunyai ide-ide yang bagus dan kita harus mengetahui kita tuh bisanya di bidang apa. 4. Membulatkan tekad di mana kita di sini harus mentargetkan sesuatu tekad agar kita bisa lebih fokus dengan apa yang kita inginkan. Nomor 5. Manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal yang positif. Jangan gunakan waktu hal-hal yang tidak bermanfaat. Soal nomor 5. Buatlah pidato sesuai minat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam tidak lupanya kita kirimkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul tentang membaca buku. Saudara-saudari sekalian, menurut data minat membaca dalam negara kita masih rendah, padahal kita mengetahui bahwa buku adalah sumber ilmu. Di dalam buku banyak yang mengandung pengetahuan yang berguna bagi kita. Padahal dalam satu hari ada waktu 24 jam yang bisa kita sisihkan 1 jam atau 2 jam untuk membaca buku. Dengan demikian ada ilmu baru yang kita peroleh, sehingga pengetahuan kita juga bertambah, bukan hanya saat menjadi pelajar kita yang kini sudah berumur dan tidak menempuh pendidikan formal pun sebenarnya perlu juga membaca buku. Ada pengetahuan baru yang kita dapatkan dari membaca buku tersebut. Misalnya kita seorang petani. Maka kita bisa membaca buku-buku tentang bertani. Nanti hasilnya atau pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca buku tersebut bisa kita praktekkan ke lapangan kita sambil bekerja. Kan lumayan, siapa tahu dari situlah kita berhasil nantinya. Saudara-saudari sekalian, kita sama-sama memulai hal baik ini. Luangkan waktu dan sempatkanlah waktu Anda untuk membaca buku. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Hanya kepada Allah kita mohon maaf. Kesalahan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.